Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Rumi Al-Qahtani, seorang gadis yang mengikuti ajang atau kontes Miss Universe atau Miss World dan mewakili Arab Saudi. Sobat-sobat, inilah yang bikin heboh dan menjadi perbincangan serta perdebatan. Sobat-sobat, salah satu channel menampilkan media yang membahas tentang ini, dan dari media tersebut ternyata Arab Saudi tidak pernah melakukan atau mengadakan ajang atau kontes Miss Universe atau Miss World. Jadi, bagaimana bisa Rumi Al-Qahtani ini mewakili Arab Saudi? Sobat-sobat, nah kita simak dulu tulisan dari media yang membahas tentang ini, yang saya ambil cuplikan dari salah satu channel mencari ilmu kalau tidak salah, sobat-sobat. Nah, kita simak saja, sobat-sobat. Sebuah laman online, majalah tren fashion terkini, kecantikan, kesehatan, berita komunitas yang mengaku sebagai yang pertama untuk wanita Arab modern dan berbasis di Dubai, menuliskan, yaitu judulnya adalah Miss Arab Saudi Rumi Al-Qahtani mengikuti kompetisi Miss World 2023. Di paragraf pertama ditulis, situs dan jaringan media sosial memviralkan klip Miss Arab Saudi Rumi Al-Qahtani saat dia mengikuti kontes Miss World 2023. Kemudian ditulis Rumi Al-Qahtani melalui akun resminya mengumumkan dirinya mengikuti kontes kecantikan internasional yang diadakan di Los Angeles, Amerika. Ini bukan pertama kalinya Rumi mengikuti kontes internasional, karena sebelumnya dia pernah mengikuti Miss Kontes Wanita di Italia. Apakah ada yang mendengar kehebohannya pada tahun 2023 lalu? Bisa saja ada sedikit orang terganggu dengan info berita tersebut. Tetapi untuk tahun ini, bertepatan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah, media menemukan momen yang tepat untuk memblow up-nya. Sebagian orang lupa bahwa seharusnya kaum muslimin ini itu di bulan Ramadan lebih fokus disibukkan dengan tadarus Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, ditadaburi, dan qiyam, dan puasa sepanjang harinya. Nah, lalu ketika itu malah sekarang ini seharusnya kita ini beramal di bulan Ramadan ini malah dirosak orang-orang dengan tersebarnya gambar wanita tersingkap auratnya dengan dalih mencari klarifikasi. Tangan-tangan sebagian orang telah memiliki andil menyebar luaskan aurat seorang wanita. Apakah kelak tidak dimintai pertanggungjawabannya? Tapi terjadilah yang terjadi. Hingga media televisi nasional pun ikut ramai
membincangkannya, meski disayangkan lagi-lagi dan selalu mengundang narasumber yang tidak kredibel. Membaca perlu ketahui, tidak pernah ada dalam sejarah ya teman-teman ya. Jadi tidak pernah ada dalam sejarah kerajaan Arab Saudi itu ya menyelenggarakan kontes kecantikan ya, yaitu Miss World, semacam pemilihan Miss Arab Saudi. Karena itu, gelar atau penyematan Miss Arab Saudi itu tidak ada dasarnya, alias rekayasa untuk tujuan tertentu. Nah, teman-teman ya, jadi ini untuk tujuan tertentu ya. Semestinya kerajaan Arab Saudi itu tidak pernah menyelenggarakan ataupun mengadakan yang namanya Miss Arab Saudi. Tetapi semua media menulisnya. Satu-satunya sumber tulisan media hanyalah status medsos pemilik mahkota Miss tersebut. Jangankan sekedar Miss, Raja Salman saja itu pernah sudah berkali-kali diberitakan meninggal. Coba, Raja Salman saja ya. Ini baru Miss lagi, heboh lagi. Jadi kita ini jangan tertipu dengan berita-berita hoax ya. Apalagi di Indonesia ini sangat ya suka sekali kalau ada berita-berita hoax. Digoreng terus ya berita-berita ini. Apalagi orang-orang yang membenci kerajaan Arab Saudi ini sangat suka sekali ya. Dari dulu itu ya. Orang-orang yang tidak menyukai dengan kerajaan Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi yang berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, mereka ini iri. Mereka yang menebar fitnah dengan mengedit potongan video meninggalnya berita wafatnya Raja Abdullah 8 tahun lalu, juga menyebarkannya di bulan Ramadan. Kenapa harus bulan Ramadan ya? Aneh kan ya teman-teman ya? Lantas bagaimana ceritanya ada mahkota yang tidak diakui tetapi disematkan kepada seseorang? Jawabannya ini bukti harokah taswiyah yang lama menyerang Arab Saudi. Mulai dari sejarah Najd yang dituding melakukan pemberontakan terhadap dinasti Utsmani. Ini juga nih ya teman-teman. Dari dulu saya juga menemui ya kalau ada yang berkomentar di kolom komentar tuh di YouTube ya. Mereka mengatakan bahwa ini Wahabi Al-Najdi dulu pernah memberontak kepada dinasti Utsmani ya. Bahkan mereka membuat buku kecil Fitnah Al-Wahabiyah karya Ahmad Zaini Dahlan hingga Blood and Oil, buku sampah yang menyajikan jauh dari amanah ilmiah. Permusuhan kepada Arab Saudi juga telah melibatkan Brown West warganya sendiri dan ekspatriat yang bermukim di Saudi. Mereka melakukan serangkaian aktivitas mengatasnamakan rakyat atau negara sebagai upaya distorsi kepribadian kerajaan. Beberapa kasus akhlakiyah yang sering ramai di media sosial selain sebagian memang warga Saudi. Tidak sedikit pelakunya adalah warga non-Saudi dari beberapa negara Arab tetangga. Bukan tidak disengaja, tetapi memang nyata gerakan distorsi sebagaimana diakui para pengamat medsos di Timur Tengah. Ada pula mereka yang berkhianat lari ke negara kafir di Amerika dan Eropa berdalih dakwah, meneriakkan kebebasan, demokrasi, dan seterusnya. Meski akhir-akhir ini 12 orang warga Saudi diancam ditolak suakanya di Inggris. Kegaduhan Miss Arab Saudi juga tidak bisa dilepaskan upaya sebagian orang yang ingin membuat Arab Saudi menjadi semakin terbuka. Tidak bisa dipungkiri, kalangan sekuler, liberal juga ada bercokol di negeri yang menisbahkan undang-undangnya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sampai tulisan ini dibuat, tidak ada satupun instansi pemerintah hingga lembaga swasta di Arab Saudi yang menyatakan bahwa ada Miss Arab Saudi telah disematkan kepada seseorang, kemudian diutus secara resmi mewakili negaranya untuk ikut serta di ajang eksploitasi dan perendahan wanita tersebut. Media lokal resmi Arab Saudi pun tidak ada yang menulis apapun tentang rencana pribadi Rumi Al-Qahtani untuk ikut serta yang kesekian kalinya dalam ajang kontes kecantikan tersebut. Media seperti biasanya sedang berusaha mempraktekkan the illusory truth effect, di mana kebohongan yang diungkapkan terus-menerus akan diyakini sebagai kebenaran. Ini yang terjadi dalam perjalanan sejarah Arab Saudi. Sebagian orang telah terjerumus karenanya. Lantas apakah tidak ada tindakan tegas dari pemerintah Arab Saudi? Ya, inilah jawaban telak bagi mereka yang sering menuding Arab Saudi selalu melakukan tindakan main hakim sendiri, tangan besi, menangkapi warga hingga ulama seenaknya. Salman Audah misalnya, dai provokator ini ditahan setelah ada 37 dakwaan serius yang melanggar undang-undang subversif, bukan hanya sekedar cuitannya, sehingga dia ditahan sebagaimana tudingan netizen yang miskin data. Uniknya, sebagian orang yang selalu memaksakan ide kufur demokrasi ke sistem kerajaan Arab Saudi
mencela sehabis-habisnya, padahal mereka tidak sadar setiap negara memiliki kedaulatannya sendiri dalam menerapkan undang-undang yang dibuatnya. Tindakan kepada Miss Arab Saudi bisa jadi tidak bisa serta-merta bisa langsung diterapkan. Mereka penganut demokrasi sering berteriak agar melindungi kebebasan warganya, tetapi di waktu yang sama menuntut kerajaan bertindak dengan tangan besi, hipokrit. Pihak yang berwenang di Arab Saudi telah paham sebagaimana menanganinya. Sebagai contoh, tindakan hukum terhadap influencer Saudi, Hind Al-Qahtani, atau yang lain juga ditegakkan melalui proses dan mekanismenya, termasuk delik terkait aturan bendera kerajaan Arab Saudi tidak perlu mengajari bebek berenang, ya. Tidak perlu mengajari bebek berenang, kecuali suudzon selalu mendahului setiap pandangan kepada Arab Saudi. Nah, ternyata sobat-sobat, ya, dari media online tersebut, Rumi Al-Qahtani ini bukan sekali ini saja mengikuti ajang-ajang seperti ini, kontes-kontes Miss Universe atau Miss World. Ya, ternyata dia sudah beberapa kali mengikuti ajang ini. Dan ternyata dia mewakili Arab Saudi itu hanya rekayasa. Ini sekali lagi menurut media online tersebut. Ini sobat-sobat, video berikut ini yang mungkin bisa menjelaskan kenapa berita seperti ini ya di blow up dan dibesar-besarkan. Padahal di negara Arab Saudi sendiri ya ini hanya biasa-biasa saja, tidak dibesar-besarkan. نعم ثم يعني أحيانا يعني يكون هناك برنامج فيه معصية والإعلام يسلط الضوء عليه، وهناك عشرات البرامج الطيبة التي فيها خير وفيها، لكن الإعلام لا ينقلها، فالناس يظنون أن هذا البلد خلاص كله أصبح فاسد، بينما هؤلاء مثلا 1000 2000 3000 10000، طيب هناك ملايين، هناك مئات الألوف، هناك ملايين في بيوت الله، في المساجد، في مراكز تحفيظ القرآن الكريم، لكن الكاميرا لا تذهب إليهم، الكاميرا فقط تأتي إلى هؤلاء، ولذلك انتشر الخبر أنه حدث كذا وكذا وكذا، وفي المقابل هناك برامج طيبة ودعوة وعلم كثير. Jadi ini adalah mindset atau cara pandang ya di dalam memandang kemajuan teknologi, bahwa terkadang yang sedikit itu lebih tampak daripada yang positif, padahal banyak. Jadi kita perlu mendukung yang positif ini. Kadang-kadang yang positif ini banyak tapi diabaikan, kamera itu dihadapkan kepada yang buruk yang sedikit. Tapi yang positif yang sangat banyak itu kamera tidak menghadap ke arah sana. Nah, itu. لذلك أنا يعني نصيحتي حتى البلاد أي بلد حتى لا يفقد أمنه، لا يفقد استقراره، لا تحدث الفتنة بين أهله، يعني ننتبه ونحذر من تضخيم الأخطاء ونكبر الخطأ. الآن كل الفتن التي حدثت في البلاد والفساد الذي حدث في البلاد والحروب التي حدثت في البلاد كانت هذا هو السبب، أنهم يضخمون الأخطاء، الرئيس فعل كذا، الحاكم فعل كذا فعل كذا، ثم الناس يغضبون، ثم تحدث الفتنة في البلاد، ثم يذهب الأمن والأمان وكل شيء يذهب. فنحن نحذر وننتبه. الحاكم إذا أخطأ هناك عالم هو الذي ينصحه، العلماء هم الذين ينصحون الحكام، وطريقة نصيحتهم معروفة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، يجلس معه سرا وينصحه ويأمره بترك هذه الأمور، لا يترك الأمر يعني للناس حتى لا تحدث فتنة في البلاد. فالحمد لله يعني دائما نحن نقارن بين الحسنات والسيئات، بين الأشياء الطيبة والأشياء الفاسدة، فإذا كانت الحسنات كثيرة والأمور الطيبة كثيرة فلا نشوش بسبب بعض الأخطاء وبعض المعاصي. هؤلاء أهل المعصية وأهل الخطأ لهم النصيحة، وإن شاء الله بإذن الله كثرة النصيحة تغير المنكرات وتغير الأخطاء. Jadi mengatasi masalah seperti ini harus dilihat terkadang
banyak permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan kecuali harus dengan menyampaikan nasihat. Jadi di beberapa tempat banyak dua sisi ini, negatif dan sisi positifnya. Nah, jadi Islam sendiri mengajarkan cara menyampaikan nasihat kepada pemimpin, yaitu secara rahasia. Insya Allah keamanan suatu negara akan terjaga, kestabilan situasi dan di setiap tempat negara manapun akan terjaga selama tidak memperbesar berita-berita buruk yang berkaitan masalah penguasa atau pemerintah, karena Islam telah mengajarkan cara menasihati mereka adalah seorang alim atau seorang ulama yang berwenang untuk menyampaikan nasihat kepada para penguasa atau pemimpin, dan itu disampaikan secara rahasia. Kalau seandainya ada orang-orang yang mungkin terjerumus ke dalam kebatilan, keburukan, kemaksiatan, itu mesti juga disampaikan pada mereka dengan cara-cara yang baik. Ini adalah tidak memperbesar berita-berita yang tersebar. فلا نضيع أمننا ولا نضيع استقرارنا. نحذر من هذا، أن نضيع أمن البلاد واستقرار البلاد. هذا خطير جدا. Jadi ini cukup berbahaya kalau cara seperti itu akan menyia-nyiakan keamanan suatu negara. Ya, kondusivitas negara akan terancam. Nah, jadi menarik kesimpulan yang saya tarik tadi, sahabat-sahabat Indonesia, bahwasanya memang media ini digunakan sebagai propaganda Barat ya untuk merongrong Islam. Jadi memang Islam ini itu diserang dari berbagai penjuru, termasuk salah satunya pemberitaan. Bagaimana tentu saja tanah kelahiran Nabi Mekah tidak mungkin banyak keburukan di sana, tetapi sedikit berita jelek yang ada di Arab Saudi itu langsung dibesar-besarkan karena untuk menutupi banyak kebaikan yang ada di sana. Nah, jadi mudah-mudahan inilah kita perlu menjadi cerdas saat ini, muslim yang cerdas dan muslim yang tentu saja menjaga akal sehatnya, karena zaman fitnah ini makin berbahaya sekali ini, zaman fitnah sekali ini. Nah, jadi jelas sudah sobat-sobat ya, kenapa berita semacam ini di blow up ya. Nah, itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.